Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa inna yunusa laminal mursalin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi kita banyak kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa kembali berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti sampai pada kita, dan insyaallah juga di yaumil akhir nanti kita dapat mendapatkan syafaat lewat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita sharing yang ringan-ringan aja ya. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat banyak kisah, ya, kisah para nabi. Salah satunya adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kira-kira pelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari kisah beliau? Mari kita simak. Sebagai manusia kita dilengkapi Allah dengan karsa atau kemampuan, kemampuan untuk berkehendak. Namun seringkali nafsu itu lebih besar daripada logika. Jadi sehingga kita nggak berpikir matang sebelum bertindak. Efeknya apa? Akhirnya penyesalan yang kita dapat. Nah, salah satu nabi yang mengajarkan kepada kita tentang konsekuensi penyesalan adalah Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu hidup sekitar abad 8 Masehi ya kira-kira. Tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau itu berasal dari Palestina, atau saat itu disebut sebagai Syam. Jadi namanya adalah Yunus bin Matta, ya, ayah namanya Matta. Di hadis riwayat Ahmad nomor 2059, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku atas Yunus bin Matta." Nah, ini apa nih kira-kira yang dibandingkannya? Jadi di dalam Quran itu Yunus dinamakan Zunnun atau Yunan. Beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yang ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam itu keturunan para nabi dari kalangan Bani Israel, yaitu dari garis keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Yunus itu hidup di masa kerajaan Israel Samaria yang dipimpin oleh Yerobeam bin Yoas. Orang tua Nabi Yunus itu adalah pengikut setia Nabi Ilyasa alaihissalam, sehingga Nabi Yunus merupakan penerus dakwah Nabi Ilyasa di kerajaan Israel atau Samaria. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembahnya. Ninawa itu adalah ibu kota kerajaan Assyria saat itu. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, utaranya Irak. Jadi saat itu kerajaan Assyria sedang tumbuh mendominasi wilayah Timur Tengah. Sementara Nabi Yunus berasal dari Bani Israel. Jadi kalau bisa dibilang Nabi Yunus itu disuruh dakwah di tempat yang baru. Yang di Ninawa itu Nabi Yunus dikatakan sebagai orang asing, ya, pendatang ya. Jadi Nabi Yunus diperintah oleh Allah berdakwah di Ninawa. Ketika mendapatkan perintah tersebut,
beliau langsung berangkat ya, menuju melintasi padang pasir yang luas dan gersang dari negeri Syam sampai di Ninawa, Palestina sampai di utaranya Irak, kira-kira seperti itu ya. Jadi sesampainya di Ninawa, Nabi Yunus itu melihat para penduduk Ninawa itu tenggelam dalam kekafiran. Jadi mereka menyembah berhala sebagai Tuhan. Ritual tersebut sudah berlangsung lama ya. Nah, Nabi Yunus diminta untuk berdakwah di tempat baru seperti itu. Nah, ini tantangan yang luar biasa ya. Jadi sebagai pendatang, Nabi Yunus dianggap asing oleh penduduk setempat. Ketika beliau memulai dakwahnya untuk mengajak kaum Ninawa menyembah Allah, dia udah pasti dapat deny ya, artinya penolakan dan diolok-olok terus gitu. Jadi beliau kan menasihati kita, ayo jangan sembah berhala, ayo sembah Allah yang inilah jalan yang lurus gitu. Jadi dia mengingatkan juga penduduk Ninawa itu selain untuk menyembah kepada Allah, juga dia memberitakan berita baik dan berita nggak baiknya. Ya, jadi kalau misalnya berita baik apa? Itu kalau ikutin perintahnya maka disediakan surga. Tapi kalau misalnya dia menolaknya maka akan ada azab. Seperti itu. Jadi ternyata dakwah Nabi Yunus ini enggak dianggap oleh penduduk Ninawa tersebut. Bahkan mereka beranggapan Nabi Yunus telah melakukan penghinaan terhadap berhala dan agama nenek moyang mereka. Biasa ya, seperti ini ya. Terus mendapat respon yang gak baik ini, Nabi Yunus tetap sabar. Tetap dia berdakwah ya. Jadi tahun demi tahun berlalu, kondisi tersebut juga belum berubah. Sampai berapa tahun Pak? Sampai 33 tahun Nabi Yunus berdakwah. Bapak tahu pengikutnya berapa orang? 2 orang. 33 tahun berdakwah, pengikutnya itu cuma 2 orang, yaitu Tanuh dan Rubil. Jadi selebihnya banyak yang tidak menghiraukannya, melecehkan, bahkan membuli. Jadi tantangannya para nabi itu dalam berdakwah enggak gampang. Yang jelas adalah dia pasti ketemu yang begini-begini nih. Cuma yang membedakan daripada rasul-rasul adalah bagaimana sikap yang diambil ketika dia dapat tantangan seperti ini. Tidak dihiraukan, dilecehkan, dibully gitu ya. Kita bisa tahu ada beberapa kisah seperti Nabi Musa sikapnya seperti apa, Nabi Nuh seperti apa, Nabi Lut seperti apa ya. Nah, Nabi Yunus ini sampai suatu hari dia kehabisan kesabaran menghadapi kaum Ninawa yang keras kepala. Terus dia berniat meninggalkan kaumnya karena dia pikir 33 tahun saya berdakwah, yang ikut cuma 2. Beda sama Rasulullah ya, 21 tahun 23 tahun ya, pengikutnya udah Masya Allah. Jadi dia sebelum berpikir untuk meninggalkan, dia berpikir keras juga. Ini pasti saya yang salah atau kaumnya yang nggak mau dengar. Saat itu yang dipilih adalah ini kaumnya nggak benar nih, makanya ditinggalin. Ya, jadi beliau kecewa dan sedih. Lalu pergi meninggalkan Ninawa menuju Halab atau Aleppo di Suriah, dan terus menuju Yafa di Palestina. Ya, saat itu terletak di selatan Tel Aviv, menuju pantai Laut Tengah dan berencana berlayar menuju Tarsis di Tunisia. Tarsis atau Tarteso adalah kota atau wilayah pengekspor perak, emas, timah, besi di kerajaan Timur Tengah. Jadi bisa kita tahu Tarsis atau Tarteso itu merupakan kota yang wah ya, yang bagus gitu. Karena dia menghasilkan ini
pengekspor perak, emas, timah, besi. Letak wilayah mereka itu di selatan Spanyol, sehingga merupakan ujung terjauh dari laut Mediterania. Jadi kalau di sini Palestina, ya, terus gimana tadi dia berangkat ke Tarsis, dia di ujungnya, ini Spanyol di selatannya, Tarsis di situ, kota pelabuhan, ya. Jadi dia berencana meninggalkan kaumnya menuju kota yang ada. Ini nggak bener, saya nggak didengerin di sini, kemudian pergi aja tempat lain deh, gitu, ya. Tapi sebelum dia pergi, Nabi Yunus tuh menyampaikan kepada penduduk Ninawa bahwa azab Allah akan datang. Kalau dia tetap begini, azab Allah akan datang 3 hari ke depan, ya kan? Dia ngomong begitu sebelum dia meninggalkan kaumnya. Dia bilang, lo lihat ya 3 hari lagi nih. Karena dia bilang begini, di beberapa riwayat dia kasih tahu azab, dikasih tahu surga, dikasih tahu neraka. Nantangin malah penduduknya Ninawa itu. Ya kalau memang bisa datengin azab, datengin dah sekarang, gitu. Ya, biasa kita dengar tuh, ya di beberapa kisah Rasul kan seperti itu juga. Ditantangin, lah Nabi Yunus bilang, ya udah lo tungguin aja 3 hari lagi ke depan dah, gitu kan. Sebelum 3 hari itu datang, Nabi Yunus pergi. Dia lihat sehari, mana? Katanya azab mau datang, kan baru sehari, ini. Begitu 2 hari, mana? Dia udah mulai panik tuh, Nabi Yunus. Aduh, gimana nih? Bener nih, cabut deh gue, cabut dia. Jadi dia itu pergi dalam keadaan sedih, kecewa, marah. Nah, ada satu rasa yang mungkin dia kecewa juga sama Allah. Katanya gue disuruh berdakwah 33 tahun, cuman pengikutnya 2 orang. Gitu. Ya, nah ini kayaknya nggak bener nih dari pergi. Nah, itu ditermaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 87, saya bacakan artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kita lihat di paragraf yang awalnya adalah dia pergi dalam keadaan marah, ya kan? Marah dia pergi. Gak ada satu orang pun yang tahu gejolak perasaan dari Nabi Yunus itu. Nabi Yunus sangat terpukul dan marah pada kaumnya. Padahal Allah belum mengeluarkan keputusannya untuk ninggalin kaumnya. Seperti kita lihat di kisah Nabi Lut. Dikirimin malaikat, dia bilang, lo pergi ya, subuh. Jangan nengok lagi ke belakang. Itu kan perintahnya udah meninggalkannya udah turun. Ya kan? Nah kalau ini belum turun itu. Perintah untuk meninggal kaumnya belum turun. Dan dia pergi gitu lah. Dengan perasaan yang kacau balau dia pergi. Jadi apa yang dipikirkan oleh Nabi Yunus? Yunus mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan hukuman kepadanya karena ia meninggalkan kaumnya. Itu. Dia pikir dia aman-aman aja. Padahal di surat Al-Anbiya ayat 87 tadi dia tidak berpikir bahwa kita akan menyulitkannya. Nah itu. Jadi di sini hawa nafsu yang menguasai saat itu. Jadi jangan kata kita, Nabi aja diliputi sama hawa nafsu, sehingga perintah meninggalkan belum turun, meninggalkan kaumnya belum turun, dia pergi, ya kan? Dia pikir gue pergi, Allah nggak bakalan menghukum gue lah, ya kan? Karena gue pikir itu udah nggak bisa dikasih tahu, gila lo 33 tahun berdakwah cuma ikut 2 orang, gitu kan? Ya pergi. Jadi saat itu Nabi Yunus seakan-akan lupa bahwa seorang nabi diperintah hanya untuk berdakwah di jalan Allah. Tapi keberhasilan dari dakwah itu bukan jadi tanggung jawabnya. Nah ini. Dia hanya diperintah untuk berdakwah,
tapi dia tidak dituntut yang didakwakan itu mengikuti dia. Itu urusannya Allah gitu. Hak prerogatifnya Allah memberikan hidayah kepada kaum Ninawa tersebut gitu. Jadi tugasnya hanya berdakwah di jalan Allah dan menyerahkan sepenuhnya masalah keberhasilan atau ketidakberhasilannya terhadap Allah semata. Ditawakal. Di sini tawakalnya nggak dipakai, gitu kira-kira. Jadi apa yang terjadi ketika Nabi Yunus pergi? Begitu dia pergi di hari ketiganya nih, ya kan? Dalam kurun waktu 3 hari yang diperingatkan oleh Nabi Yunus, penduduk Ninawa itu melihat bahwa tanda-tanda kiamat itu, tanda-tanda azab itu, bukan kiamat ya, tanda-tanda azab itu udah kelihatan. Jadi orang tua, anak kecil, semua pada ketakutan melihat bencana besar yang ada di depan mata, yaitu awan tebal menutupi langit dan matahari selama beberapa hari. Guntur menggelegar bersama kilatan petir yang gak berhenti-berhenti. Saat itu penduduk Ninawa berpikir, jangan-jangan bener nih apa yang diomongin Nabi Yunus. Ya, jadi seketika itu juga penduduk Ninawa mengingat ucapan Nabi Yunus beberapa hari sebelum dia pergi itu tentang azab besar bagi mereka yang tidak mau menurut perintah Allah. Para tokoh masyarakat Ninawa tersadar bahwa bencana besar ini terjadi karena mereka tidak menghiraukan anjuran Tuhan yang didakwahkan Nabi Yunus. Jadi ketakutan akan bencana yang akan datang ini membuat warga Ninawa berbondong-bondong meninggalkan berhala mereka dan nyari Nabi Yunus itu. Kemana nih Nabi Yunus? Dia benar ternyata, ini udah kayak begini nih, bentar lagi bakal turun nih azab nih. Dia tinggalin tuh berhala. Bener nih yang dibilang Nabi Yunus kemarin, mana orang yang kita cari? Dia cari, nggak ketemu Pak. Iya kan? Akhirnya dari kesadaran seperti itu, penduduk Ninawa bertobat. Jadi bertobat dan mau mengikuti seruan Nabi Yunus. Tetapi Yunus sudah terlanjur meninggalkan dia. Nah, karena mereka sudah beriman, beralih dari nyembah berhala ke nyembah Allah, maka azab itu kagak jadi. Ya, nah di sini kita lihat persangkaan kita terhadap Allah gitu, persangkaan Nabi Yunus terhadap Allah adalah nggak bakalan nih, ya kan, ini udah pasti nih dapetin azab, biar ini kita tinggalin kan gitu. Ternyata begitu dia melihat tanda-tandanya, dia beriman, efeknya kagak jadi itu azabnya. Jadi kisah ini diabadikan di surat Yunus ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Jadi tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Jadi kaumnya Yunus nih yang imannya itu langsung, begitu mau azab turun, nggak jadi begitu dia beriman. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada waktu yang tertentu. Ya. Quran surat Yunus ayat 98. Itu yang terjadi kepada kaumnya, bangsa Ninawa itu tadi, penduduk Ninawa itu. Terus apa yang terjadi kepada Nabi Yunus? Jadi Nabi Yunus sudah tadi kan menuju Suriah, Aleppo, terus ke Yafa, Palestina, dan dia mau nyebrang. Sampai di dermaga, matahari itu mau tenggelam. Jadi kira-kira mau maghrib ya. Dia perhatiin tuh ombak, ya, ombak lagi namparin batu-batu di pinggir pantai itu, pak, bur gitu ya. Datang ada dia lihat ikan kecil yang berusaha untuk melawan ombak itu. Begitu lagi berusaha dia ngelawan ombak, ada ombak gede datang, beng, ikannya langsung mental ke batu-batu tersebut, ya kan?
Melihat kejadian itu, Nabi Yunus sedih. Berkata dalam hatinya, seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, barangkali ia akan selamat. Ya kan? Ini kalau ada ikan kecil, tiba-tiba ada ombak gede, kalau seandainya dia ikut yang gedenya itu, ombaknya kan gak langsung menghantam dia, pikirnya gitu. Kasian banget tuh ikan kecil gitu ya. Terus dia nginget apa yang udah dilakukan oleh dia terhadap kaumnya, warga Ninawa tersebut. Dia ingat bagaimana beliau meninggalkannya, rasa keselnya dia. Udah dakwah nggak dihiraukan, terus dibully segala macam. Akhirnya kemarahan beliau itu malah makin nambah, ya kan? Dia ngelihat habis ngeliat ikan gitu, terus dia nginget, waduh, kenapa ya gue tinggalin rakyat Ninawa gitu. Tapi dia ingat lagi apa perlakuannya orang-orang Ninawa kepada dia, dia tambah kesal. Coba kita lihat pola pikir Nabi Yunus saat itu. Ia berpikir alangkah mudahnya jika dalam berdakwah dia mendapat pertolongan. Seperti ikan yang akan mudah melawan ombak jika ikan kecil itu bersama ikan besar. Ya lihat ya, pola pikirnya seperti itu. Dia ngelihat ada ikan kecil, kena ombak langsung terkapar di batu gitu ya, di pantai. Sementara kalau diikut ikan besar, ombak itu pecah sama ikan besar itu. Jadi dia nggak, istilahnya lancar deh itu berenangnya. Dia pikir gitu, kalau gue berdakwah ada pertolongan, mungkin nggak bakalan yang gue terima saat ini yang kejadian. Dia mikirnya kayak gitu. Setelah dia lihat itu, dia akhirnya ke perahu, Pak. Dia ke perahu dalam keadaan goncang jiwanya. Beliau nggak mengetahui bahwa beliau lari dari ketentuan Allah menuju ketentuan Allah yang lain. Nah, jadi artinya ketetapan Allah di sini dia lari, di tempat yang dia lari pun ada ketetapan Allah di situ. Jadi saat itu cuacanya cerah ketika kapal bersandar, sehingga dia ngobrol sama nakoda mengizinkan dia masuk. Seperti firman Allah di surah As-Saffat ayat 140, Is abako ilal fulki mashhun. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Nah jadi nakoda itu dia udah lihat kapasitas kapalnya. Kayaknya kalau ditambahin nama satu orang lagi nih nggak cukup nih. Tapi nggak apa-apa deh. Kenapa dia izinkan itu Nabi Yunus untuk naik? Nah ini ada ceritanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafal abako tadi, is abako ya, di mana ada istilah al abdul abik yang bermakna seorang hamba yang kabur dari tuannya. Jadi bahasa Quran dalam ya Pak. Dia menyebutkan Nabi Yunus itu seperti al-abud abik. Jadi seorang hamba yang kabur dari tuannya. Sehingga seakan-akan Allah mengatakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam seperti seorang hamba yang lari dari tuannya. Yaitu beliau pergi tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau nggak beristiqarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaumnya yang membangkang, meski telah didakwai dan diancam azab. Ya, sehingga beliau mengira bahwa kaumnya nggak akan beriman dah dia. Maka dia pun kabur meninggalkan kaumnya ke lautan dan naik kapal yang dapetinnya penuh dengan muatan. Jadi saat naik kapal, nakoda itu, nah ini ceritanya Pak. Nakoda itu bertanya pada Nabi Yunus, apa yang kau inginkan katanya. Padahal nakoda itu udah tahu nih muatan udah penuh banget gitu kan. Tapi dia melihat raut mukanya Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus bilang, saya ingin untuk berpergian dengan perahu-perahu kalian. Apakah kita berada dalam waktu yang lama? Artinya apa? Gue mau ikut lu dah, kemana dah? Kita yang penting pergi dari sini, kan gitu, ya kan? Nah, jadi Nabi Yunus
juga mengatakan itu dengan suara yang penuh kemarahan, rasa takut dan kegelisahan. Nah, nakoda ini nakoda yang bukan kaleng-kaleng, dia tahu siapa calon penumpangnya, lagi apa dia. Jadi begitu dia tangkap raut mukanya sama gestur tubuhnya Nabi Yunus, dia tahu bahwa ini orang pasti lagi kabur nih dari satu masalah. Ya gak? Terus jadi nakoda ngelihat nih, wah ini orang lagi pengen kabur nih, kesempatan nih buat gue nih. Ya. Jadi sama dia Nabi Yunus bilang, "Pak, aku akan ikut berlayar. Berapa ongkosnya?" Nakoda menjawab, "Kami tidak menerima ongkos selain emas." Nabi Yunus bilang, "No problem." Ya, jadi nakoda itu memperhatikan tuh Nabi Yunus, karena dia kan sering tuh ketemu banyak orang di beberapa dermaga gitu, dia lihat nih orang kalau kayak begini nih pasti lari nih dari sesuatu. Dia butuh banget kapal saya, maka saya cas dia pakai emas yang jumlahnya 3 kali lipat dari biasanya dia orang bayar. Ya, jadi Nabi Yunus dikasih tarif 3 kali lebih banyak dari orang-orang yang naik kapal sebelumnya. Ya, kenapa? Karena dia tahu ini pasti dia lagi mau kabur nih. Jadi melihat cuan dalam kesempitan gitu ya. Dia bilang, wah ini jadi duit nih. Bener, dikasih itu permintaannya nakoda, nih bayar 3 kali lipat. Sekarang kalau saya udah bayar, saya boleh dong dapat tempat untuk istirahat, katanya Nabi Yunus. Katanya kok nakoda, tuh sebelah situ ada ruangannya sendiri, katanya. Silakan Anda masuk, ya kan. Dia masuk, Pak. Habis dia masuk, kapal mulai jalan. Ya, kapal mulai jalan. Cuaca cerah, lancar saat itu. Tapi hati dia nggak tenang, hati Nabi Yunus nggak tenang. Dia ngeliatin langit-langit, dia ingat-ingat tadi ikan, ya kan. Dia ingat-ingat lagi kaumnya, gelisah terus dia, ya kan. Jadi setelah dia mikir-mikir itu, dia mau istirahat, nggak bisa istirahat. Akhirnya dia jalan-jalan di kapal tuh, dia nyari ketenangan. Nah, kita bisa lihat bahwasanya orang yang lari dari satu problem gitu ya, dan tidak menyerahkan problem itu kepada yang maha memberikan problem, dia nggak dapat ketenangan yang dia pengen. Intinya seperti itu. Jadi dia kan pergi dalam keadaan marah, kecewa dan segala macam ya. Nah, jadi begitu dia keliling, dia nggak menemukan tempat yang nyaman buat dia. Ya. Jadi dia dalam keadaan gelisah, kapal terus berjalan. Nah, tapi di antara penumpang kapal tersebut ada yang mahamin Nabi Yunus. Ini orang kayaknya nih, dia dulu nabi nih. Dia nabi di Ninawa nih, gue tahu nih. Ya kan? Nah, terus apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Dia mondar-mandir di kapal, dia masuk lagi ruangan dia keluar lagi. Nah, sampai pada tiba waktunya malam, angin cukup kencang, ya. Jadi ombak tuh jadi tinggi, dahsyat ombaknya. Jadi ombak itu tinggi kayak gunung, begitu yang rendah kayak lembah. Begitu terus. Kalau Bapak pernah naik kapal malam-malam, saya waktu itu pernah dari Bangka menuju Tanjung Priuk, pada waktu lewat di Laut Jawa ya. Saat itu jam mungkin sekitar jam 11 ya. Saya kebangun, pingin kencing Pak. Waktu itu saya naik jet foil. Jet foil itu kapal yang gak begitu gede, tapi ada 2 tingkat. Itu saya menuju ke jet foil itu, menuju ke kamar mandi, itu jalan begini Pak Gontang. Saya lihat di luaran itu ombaknya begini deh. Kelihatan, ntar gak kelihatan gitu. Kelihatan, ntar gak kelihatan. Begitu terus Pak. Saya jalan begini nih Pak, pegangan bangku kan terus. Begitu sampai kamar mandi, saya bingung gimana kencingnya.
Saya pegangan gitu ya, menyender, akhirnya saya kencing Pak. Hura-hura tuh Pak. Ya istilahnya, karena kapal bener-bener gitu. Saya mikir, ini kapal lumayan gede, kepikir nggak Pak kapal pinisi dulu, yang cuman ada cagak gitu, kayak apa gitu, pengen muntahnya enggak. Saya waktu itu begitu malam itu selesai dari kamar mandi, saya balik lagi, saya nggak mau pergi-pergi lagi, nggak mau saya mondar-mandir lagi. Kenapa? Goyangannya, masya Allah. Dari lampu yang nyorot ke laut itu saya kelihatan Pak, kan namanya mungkin cahaya bulan kali ya. Pas lagi begini nih Pak, jadi nggak kelihatan, kayak gitu Pak. Nah itu juga mungkin yang dialami oleh Nabi Yunus tuh lebih heboh dari itu. Jadi kalau saat itu ada tradisi di saat zaman Nabi Yunus itu, kalau mereka lagi berlayar terus ada menghadapi angin yang sangat keras, ya kan? Ada tradisi-tradisi yang begini. Kalau nakoda itu bilang, wah ini kayaknya angin nggak seperti biasanya nih, pasti ada yang aneh dengan penduduk kapal sini gitu. Jadi seperti itu. Nakodanya dia bilang, ini ada yang aneh nih. Siapa yang kira-kira aneh nih? Ya kan, yang bawa keanehan, atau itu dia membawa masalah atau itu. Jadi gitu Pak. Misalnya Pak Ii masuk ke kapal, Pak Ii bawa masalah. Ini Tuhan lagi nggak seneng sama dia orang, naik ke kapal kita yang diombang-ambingin. Nah ini pasti ada yang masalah, ada yang pegang masalah nih. Kita kata nakoda begitu nih. Jadi tradisinya seperti itu. Terus kira-kira apa nih gitu kan? Nah nakoda begitu ombak makin kencang, kapal makin oleng, dia bilang kumpulin orang, orang-orang yang ada di kapal, kita kayaknya harus buang muatan nih. Ya. Apa yang kita buang? Barang-barang yang berat, buangin Pak. Tang, dibuangin. Begitu dibuangin, masih goyang Pak, masih goyang. Nggak ada lagi nih Pak nakoda yang bisa dibuang lagi. Kalau gitu, kita harus buang satu dari penumpang kita, begitu ceritanya Pak. Wah heboh kan tuh satu kapal kan, begitu heboh satu kapal, gimana caranya? Gue nggak mau, katanya gue udah bayar ini, ya daripada kita mati semua, katanya dia bilang gitu. Ayo, bagaimana caranya? Ada yang usul ini, usul itu. Nah ada satu orang yang mengusulkan, gimana kalau kita undi aja? Jadi dia undi, ditulisin di kain nama-nama dia, dimasukin ke dalam satu kayak tempayan gitu. Begitu diaduk kayak arisan, begitu dicabut namanya siapa itu. Begitu diaduk, buk dicabut, nama Nabi Yunus. Orang pada nengok ke dia. Hah? Lu katanya. Lu kan orang alim katanya. Jangan katanya. Karena ada beberapa beberapa penumpang itu yang paham ini Nabi Yunus gitu, yang dakwahnya di Ninawa sono gitu. Enggak, jangan dia katanya. Masukin lagi tuh namanya, aduk lagi. Terus. Kedua, keluar dia lagi. Iya kan? Begitu dia kedua keluar lagi, gini aja dah. Sekali lagi kita masukin. Yang keluar namanya itu yang harus berangkat dari kapal ini, gitu kan. Jadi ternyata waktu lagi election itu, lagi milih itu, sudah ada ikan paus yang ngikutin kapal dia, diperintah oleh Allah. Jadi nggak ujuk-ujuk Pak. Jadi ternyata ikan paus itu udah ngikutin tuh kapal. Ya. Begitu kali ketiga undian dicabut, keluar Nabi Yunus lagi. Sorry to say katanya, Anda harus meninggalkan kapal kami. Dia bilang begitu. Nabi Yunus nengokin satu-satu. Dia ingat, aduh gara-gara gue kali nih, ya kan. Dia minggir, airnya nyemplung, plung, gitu kan. Wah, ombang-ambing tuh saat. Anehnya Pak, begitu dia nyemplung, tuh angin berhenti Pak. Jadi yang di kapal, kan, iya gak?
gitu gitu. Ya. Ini dia nyemplung nih, angin berhenti om katanya. Tuh dia ambang-ambing tuh. Diilhamkan juga oleh Allah kepada ikan paus itu untuk ngambil Nabi Yunus seperti yang kita udah pernah dengar ya. Diambil dibawa ke lautan dalam. Jadi Nabi Yunus itu nggak sadar, begitu dia sadar dia ada dalam perut ikan, ya kan? Diambilnya pun nggak pakai dikunyah Pak, langsung lep gitu, ditelan glek gitu, ya kan? Iya, telan bulat-bulat dia. Ya. Jadi begitu dia turun ke dalam dasar lautan, dia mengalami 3 kegelapan seperti yang di surat tadi Al-Anbiya ayat 87. Ya, di situ ada sebentar. Nih. Dia Zunnun ketika ia pergi kepada marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Ya, jadi dia mengalami 3 kegelapan. Pertama kegelapan malam, ya. Kedua kegelapan dasar lautan. Jadi kan kalau makin yang biasa kerja di rig pasti tahu deh. Makin dalam makin gelap. Yang ketiga dia mengalami kegelapan dalam perut ikan. Ya kan? Dia nyangka dia udah mati nih, gue mati nih kan. Tapi begitu dia bangun dia cubit-cubit ya, masih hidup nih gue nih, ya kan. Terus dia mencoba menggerakkan semua badannya, panca inderanya kayaknya masih bergerak nih, gue belum meninggal nih. Tapi gelap Pak, ya kan? Disitulah Nabi Yunus menangis dan bertasbih kepada Allah. Jadi beliau mulai melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala saat dia terpenjara dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan tadi malam, kegelapan lautan dan kegelapan perut ikan, ya. Nabi Yunus itu mulai bertasbih dengan lisannya. Ya, beliau berdoa, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri. Quran surat Al-Anbiya surat 82. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Jadi kita udah sering ya baca itu Pak. Itu adalah doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika dia benar-benar total menyerahkan hidupnya pada Allah. Dia rela akan ketentuan yang berlaku pada dirinya saat itu. Jadi dia berdoa seperti itu, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri. Dia saat itu, ya Allah saya nyerah, emang saya salah. Jadi Allah mendengar doa itu, diucapkan terus berulang-ulang. Sampai menurut cerita, makhluk yang ada di laut pun mendengar dan ikut bertasbih, memuji Allah. Karena di dalam perut ikan itu ada Nabi Yunus. Ya. Nah, jadi dia berdoa terus, gak berhenti nangis. Beliau gak makan, gak minum, dan gak bergerak. Ya, jadi beliau berpuasa dan berbuka dengan tasbih. Jadi Nabi Yunus tetap tinggal di perut ikan itu selama beberapa waktu yang kita tidak mengetahui batasannya. Adapun mengenai beberapa waktu Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ada beberapa perbedaan pendapat. Di antaranya ada yang menyebutkan Nabi Yunus alaihissalam telan ikan paus pada waktu duha dan dimuntahkan kembali sorenya. Ada pula yang berpendapat Nabi Yunus ditelan selama 3 hari. Pendapat lain menyebutkan bahwa beliau berada di dalam perut ikan selama 7 hari.
Namun pendapat yang paling masyhur adalah selama 40 hari. Selama itu juga beliau selalu memenuhi hatinya dengan bertasbih kepada Allah dan selalu menampakkan penyesalan dan menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat ayat 143 sampai 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kalau sekiranya dia Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi kemungkinan dia akan tinggal terus di perut ikan itu sampai kiamat, kalau dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Jadi Allah melihat ketulusannya Nabi Yunus mendengarkan tasbihnya di dalam perut ikan, kemudian Allah menurunkan perintah kepada ikan itu agar mengeluarkan Nabi Yunus ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah. Jadi dilepehin Pak, blas, ya kan, begitu dia dilepehin, dia keluar, terdampar di satu pantai. Jadi